Suatu malam, Sarah pergi keluar dan meninggalkan Amy tidur di sofa. Saat Sarah kembali, Amy tidak ada, tapi teleponnya tergeletak di sofa. Nomor terakhir yang Amy hubungi adalah 644455533. Sarah mencurigai 3 orang sebagai dalang di balik hilangnya Amy. Sepupu Amy, Tina, tetangga mereka Mike, dan adik Amy, Luke. Saat polisi tiba, mereka menganalisis nomor telepon tadi dan mengetahui siapa dalangnya. Kamu punya 7 detik untuk mencari tahu. Dalangnya adalah Mike. Amy memakai keyboard T9 alias ABC. Artinya, dia harus menekan tiap nomor beberapa kali untuk menulis pesan ini. Angka-angka ini membentuk kata Mike. Seorang pengusaha hendak ke pemeriksaan keamanan di bandara, tapi dia sadar bahwa kopernya hilang. Polisi bandara punya 3 tersangka yang harus diinterogasi. Lisa bilang, "Untuk apa aku mengambil koper coklat tua milik orang lain? Aku juga punya." Mike bilang, dia seorang backpacker dan tidak membawa koper. Dia cuma membawa ransel. Sementara itu, lengan rok patah dan pergelangan kakinya terkilir, dia tidak bisa membawa banyak barang. Polisi segera tahu siapa pelakunya. Apa kamu tahu? Pelakunya adalah Lisa. Tidak ada yang bilang koper itu berwarna coklat. Suatu hari, seorang guru ingin mengetes murid-muridnya, tapi mereka semua menolaknya. Sang guru hanya bisa men-skor 1 murid yang tidak ikut tes. Semua murid kenal dengan nama teman-temannya. Kalau mereka tahu akan diskors, semua siswa akan mengikuti tes itu. Bagaimana sang guru membuat semua muridnya mengikuti tes? Dia mengatakan, murid yang namanya muncul pertama berdasarkan urutan abjad akan diskors. Jadi, murid ini tidak akan melewatkan ujian. Murid berikutnya juga sama, dan seterusnya sampai akhir daftar nama. Brandon duduk di kedai kopi dan menemukan lalat di minumannya. Menjijikkan. Dia meminta pelayan membawakannya kopi yang baru. Setelah menerima cangkir baru dan menyesapnya, dia naik pitam. Brandon menyadari kopi ini masih sama dengan yang tadi dia minum. Bagaimana dia bisa tahu? Kita tidak butuh bantuan ahli kopi untuk menjawabnya. Kopi kedua sudah diberi gula. Padahal Brandon memesan kopi pahit dan sudah menambahkan gula sendiri ke cangkir pertamanya. Pada hari Sabtu pagi, pihak bank mendapat telepon yang memberitahukan kalau semua perhiasan di brankas telah tercuri. Detektif Diaz yang menangani kasus ini. Sesampainya di bank, dia minta ditunjukkan kamera CCTV yang kebetulan rusak. Dia tahu ini pasti ulah dari orang dalam. Dia menemui petugas keamanan, kasir, dan analis, lalu meminta mereka untuk membuka laci meja kerja mereka. Tommy, si petugas keamanan, punya kunci brankas untuk mengizinkan nasabah masuk. Marco, sang kasir, punya sarung tangan untuk memegang uang. Ryan, sang analis, punya kunci utama untuk membuka brankas karena dia membutuhkan dokumen. Petugas polisi segera tahu pelakunya. Apa kamu bisa mengira-ngira? Pelakunya adalah sang analis. Brankasnya berisi perhiasan, bukan dokumen. Sebuah galeri bergengsi mengadakan pameran baru. Di akhir pertunjukan, pemilik galeri menyadari 4 lukisan bunga termahal miliknya telah dicuri. Polisi datang untuk menginvestigasi. Mereka mendapatkan 3 tersangka. Jenny, si pelukis, mengatakan dia ada di salah satu studio untuk melukis. Bobby, penjaga keamanan, berkata dia menunggu di luar dan tidak tahu lukisan bunga itu telah hilang. Louis, petugas catering, bilang dia tidak tahu menahu tentang pencurian itu hingga polisi datang. Jadi, siapa pencurinya? Penjaga keamanan. Dia tak mungkin tahu lukisan mana yang dicuri kalau memang ada di luar. Oh, Bobby. Seorang pria sedang melewati jalan tol. Dia kelelahan setelah berjam-jam mengemudi.
Hari sudah semakin gelap. Kemudian, sebuah motel terlihat di tepi jalan. Sesampainya di sana, dia melihat bangunan berpintu kayu, perak, dan emas. Pintu mana yang harus dia buka? Ya pintu mobilnya lah. Ayah Johnny punya 3 orang putra. Ada Jaka, mahasiswa cerdas yang pendiam. Dan ada Jamal, atlet yang populer. Lalu, siapa putra ketiganya? Johnny. Ayahnya punya 3 putra. Jaka, Jamal, dan dia sendiri, Johnny. Lukas tinggal di Paris, tapi dia bosan melihat menara Eiffel. Jadi, setiap hari dia makan malam di satu-satunya tempat di mana menara Eiffel tidak terlihat. Tempat apa ini? Lukas selalu makan malam di kafe di dasar menara. Oliver sedang berlayar naik kapal pesiarnya, tapi ada kecelakaan. Kapalnya tenggelam di tengah laut. Setelah berenang berjam-jam, pria itu terbangun di sebuah pulau terpencil. Setelah melihat sekeliling, dia melihat 2 orang pria. Ternyata tidak terlalu terpencil ya. Mereka adalah penduduk pulau yang ingin mengunci Oliver di salah satu gua di pulau itu. Oliver setuju, tapi dengan syarat 1 permintaan terakhir. Saat Oliver mengatakan apa yang dia mau, dia dibebaskan. Apa permintaannya? Aku setuju, tapi hanya orang terpintar yang bisa mengunciku di sana. Kamu seorang mahasiswa yang akan mengikuti ujian filsafat penting hari ini. Aduh, stres berat. Seperti kebanyakan temanmu, kamu sering bolos kuliah dan jarang belajar. Saat kamu masuk ke kelas, dosenmu meletakkan kursi di tengah ruangan lalu berkata, "Kalian semua tidak mempelajari mata kuliah saya, jadi kesempatan kalian lulus sama saja. Kalian lihat kursi ini kan? Buktikan kalau kursi ini tidak ada. Siapapun yang berhasil meyakinkan saya akan lulus." Apa yang harus kamu tulis agar bisa lulus ujian? Jawaban yang benar adalah kursi apa? Kamu mencari jalan keluar melalui semak belukar dan berpapasan dengan 2 anak beruang. Aih lucunya, dan ada granola di saku bajumu. Apa yang akan kamu lakukan? Memberikannya pada si anak beruang dan bermain-main dengannya. Tetap tenang dan bergerak perlahan, namun segera menyelinap kabur. Menjauh dengan tenang, kalau aku melarikan diri secepatnya. Cepat, waktumu cuma 7 detik untuk memutuskan. Menjauh dari situ dengan tenang dan perlahan. Kalau kamu melihat anak beruang, induk beruang kemungkinan ada di dekatnya. Kalau lari, kamu akan menarik perhatiannya, dan sang induk akan melindungi anak-anaknya walau kamu tak berniat jahat. Jaka seorang investigator sewaan. Dia sedang mencari seseorang yang pura-pura miskin agar mendapat gratisan menu di kafe setempat. Tapi, mereka semua punya aksesoris serupa sehingga sulit dicari. Apa kamu bisa membantu? Wanita yang berpakaian abu-abu, tangannya memegang kunci mobil. Susie dan Jason sudah menikah selama 10 tahun. Suatu hari, Susie pergi untuk perjalanan bisnis. Dia harus tinggal jauh dari rumah selama 2 hari. Begitu wanita itu kembali, Jason menyadari ada yang aneh. Wanita yang memeluk dia bukan istrinya. Bagaimana Jason bisa tahu? Susie selalu mengenakan cincin kawinnya, dan wanita yang berpura-pura menjadi Susie tidak memakainya. Tidak ada garis putih juga jarinya. Atau itu memang Susie, tapi dia kembali setelah operasi hidung dengan uang hasil menjual cincin kawinnya. Mungkin saja. Lia adalah gitaris terkenal dari sebuah band rock.
Pada hari Jumat, mereka mengadakan konser besar ketiga dan anggota band lain sedang menunggunya. Tapi Lia tidak ada di mana-mana. Akhirnya, dia muncul. Tapi itu bukan Lia, melainkan adik kembarnya, Tia. Dia mengunci kakaknya di basement, mengambil pakaian dan gitarnya, dan berpura-pura menjadi anggota band. Namun, saat anggota yang lain melihat Tia, mereka langsung tahu dia bukan Lia. Kok bisa? Untuk memainkan gitar, kukumu harus pendek. Sementara itu, kuku Tia sangat panjang, tapi sepertinya dia tidak peduli. Pada Minggu pagi, hujan mengguyur. Jamilah, seorang asisten rumah tangga, masuk ke kamar sang pangeran untuk bersih-bersih. Tapi, dia tidak ada di situ. Ada bukti yang menunjukkan telah terjadi insiden. Vas pecah, minuman tumpah, dan lakban tergeletak di lantai. Jamilah langsung menghubungi polisi. Lalu, mereka menginterogasi semua penghuni istana. Kepala pelayan mengatakan dia sedang membersihkan mobil untuk mengantar pangeran berbelanja. Jamilah mengatakan sesampainya di kamar pangeran, dia langsung menelepon polisi. Si tukang kebun menjelaskan dia tidak masuk istana karena sedang menyirami tanaman di kebun. Apa kamu bisa membantu polisi mencari tahu? Pelakunya adalah tukang kebun. Saat itu hujan, jadi tak perlu menyiram tanaman. Mira terdampar di sebuah pulau di tengah danau yang airnya dalam. Dia tidak bisa berenang dan tidak punya perahu. Kota terdekat berada di pantai dan jaraknya sejauh 8 km. Dia cuma punya 3 tali yang masing-masing sepanjang 0,6 meter. 3 jam kemudian Mira telah sampai di kota tersebut. Bagaimana dia berhasil lolos dari pulau itu? Saat itu musim dingin, sehingga air di danau membeku. Dia tinggal menyeberangi danau itu dan berjalan di atas es. Amy memenangkan undian 2 miliar rupiah. Setelah menerima uangnya, dia menginap di hotel termahal dan merekam sebuah video. Video itu menceritakan kerinduannya kepada adik yang terpisah sejak kecil. Besoknya, 3 wanita muncul dan mengaku sebagai adiknya. Tampang ketiganya mirip sekali. Tapi siapa yang jujur? Wanita di sebelah kanan. Dia punya tai lalat di pipi seperti Amy, tato huruf A, dan tato 2 gadis berpegangan tangan. Bayangkan kamu tidak tahu bagaimana bentuk gajah. Suatu hari, kamu pergi ke taman safari untuk melihat-lihat binatang bersama temanmu. Salah satu dari mereka menunjuk badak dan bilang kalau itu gajah. Yang lain menunjuk kuda Nil dan mengklaim kalau itu gajah. Siapa yang akan kamu percayai dan kenapa? Tugasnya adalah membayangkan kamu tidak tahu bentuk gajah, tapi kamu tetap tahu bentuk kuda Nil dan badak. Artinya jangan percaya teman-temanmu. Wah, punya teman pembohong seperti mereka memang merepotkan. Setelah hujan salju yang sangat deras, Danny keluar rumah lalu melihat salju di halamannya 2 kali lebih banyak daripada salju di halaman rumah tetangganya. Tapi dia biasa-biasa saja. Bagaimana bisa? Coba cari tahu dalam waktu 7 detik. Tak ada misteri atau semacamnya, itu karena luas halaman rumah Danny 2 kali lebih besar. Ada satu tong air di halaman. Kamu melihat ke dalamnya dan mengatakan, tongnya lebih dari setengah, tapi temanmu membantah. Dia bilang, tongnya kurang dari setengah. Bagaimana kamu bisa tahu mana yang benar tanpa menggunakan alat ukur maupun mengeluarkan air dari tong? Miringkan tong itu sampai airnya menyentuh bibir tong. Kalau dasarnya terlihat, isi tong kurang dari setengah. Kalau dasarnya masih tertutup air, maka isinya lebih dari setengah. Malam sudah pekat, saatnya tidur. Tiba-tiba saja terdengar seseorang memanggilmu. Kamu sangat kaget sehingga kabur dari tempat itu. Ada 3 jalan di depanmu. Jalan pertama tertutup arang panas. Di jalan kedua tersebar paku berkarat. Lalu pecahan kaca berserakan di jalan ketiga. Mana yang kamu pilih?
Iya, aku tahu kok kita sedang berhayal, tapi ayolah tetap mainkan teka-teki ini. Kamu bisa memenangkan banyak poin loh. Ambillah jalan dengan arang panas. Kalau kamu lari, kakimu tak menapak di atasnya terlalu lama. Dino tersesat di tengah hutan. Setelah luntang-lantung selama berjam-jam, sampailah dia di persimpangan 3 jalan kecil. Jalan pertama menuju gunung berapi aktif yang kawahnya dipenuhi dengan lava panas dan menggelegak. Kalau Dino memilih jalan kedua, dia akan sampai di tanah terbuka yang penuh dengan kelelawar beracun. Dan jalan ketiga berujung pada rawa. Jangan dekat-dekat, rawa ini mengisap apa saja yang masuk ke dalamnya. Jadi, dia harus berjalan kemana? Jalan kedua, kebanyakan kelelawar hanya aktif di malam hari. Hewan ini juga jarang sekali menyerang manusia. Pada hari Minggu, Miko, seorang pemilik hotel, menghubungi polisi dan mengaku kalau koki di hotelnya telah berupaya meracuninya. Di malam sebelumnya, dia memberi Miko alpukat segar dan setelah gigitan pertama, dia pingsan. Polisi mulai menyelidiki TKP dan koki hotel menyangkal semuanya. Mereka melihat alpukat itu tergeletak di lantai, kemudian tahu sang pemilik hotel telah berbohong. Bagaimana mereka bisa tahu? Alpukatnya segar. Kalau memang dia menggigitnya pada malam sebelumnya, saat itu warnanya pasti sudah kecoklatan. Stan bertemu dengan orang asing yang belum pernah dia lihat. Stan pernah mendengar tentangnya, tapi bukan tentang penampilannya. Meski begitu, Stan langsung tahu siapa yang mau dia temui. Kok bisa? Beberapa orang terlihat lebih mirip dibanding yang lain. Orang yang Stan temui adalah saudara kembar temannya. Anna sakit flu dan harus istirahat selama 3 hari. Suatu sore, ibunya datang menengok. Saat dia masuk ke kamar Anna, ternyata Anna tidak ada di situ. Dia segera menghubungi polisi, lalu para detektif berhasil mendapat 3 tersangka utama, Krishna, Jihan, dan Marco. Ketiganya teman sekamar Anna, dan mereka beralasan mereka tidak di rumah selama semalaman. Saat memeriksa mobil mereka, detektif segera tahu siapa yang berbohong. Apa kamu juga tahu? Waktumu 7 detik. Krishna. Mobilnya diparkir terlalu mepet ke dinding dan mobil Anna berada di sampingnya. Karena Anna selalu di rumah selama 3 hari, maka Krishna juga begitu. Ami dan Chris punya anak bernama Nuh. Pada hari Sabtu, mereka meninggalkan Nuh di rumah untuk pergi makan malam. Sekembalinya mereka di rumah, anak itu sudah tidak ada. Karena khawatir, mereka menghubungi polisi. Detektif menanyai semua penghuni rumah. Pengasuh mengatakan dia sedang menyiapkan alat sekolah Nuh yang akan dibawa esok paginya. Si pelayan bilang dia membersihkan kamar mandi seharian. Dan si koki berkata dia sedang menyiapkan sarapan untuk esok hari dan tidak tahu apa-apa. Polisi segera tahu siapa yang berbohong. Kamu tahu siapa pelakunya? Sang pengasuh. Saat itu hari Sabtu dan anak-anak tidak bersekolah pada hari Minggu. Kamu terdampar di pulau kecil tak berpenghuni. Tak ada radio, ponsel, maupun alat komunikasi lain. Di situ juga tak ada pepohonan yang bisa dipakai untuk membuat isyarat dengan asap. Pada hari kedua, kamu melihat helikopter sedang berputar-putar mencarimu. Tapi, helikopter itu terbang terlalu tinggi, sehingga sang pilot tidak bisa melihatmu. Bagaimana caramu menarik perhatiannya? Kumpulkan batu dan susun membentuk tulisan SOS di atas pasir. Kathy, seorang detektif swasta, sedang berlibur di resort ski Prancis. Saat sedang menunggu di lobi, manajer hotel mengumumkan dia sedang mencari penerjemah. Ada dokumen penting yang perlu diterjemahkan.
Dia butuh orang yang bisa bicara banyak bahasa. Kathy menawarkan diri untuk membantu proses rekrutmen. Maya bilang dia tinggal di Jerman dan tahu bahasa Jerman. Rob bilang dia pernah tinggal di Singapura dan fasih berbahasa Mandarin. John bilang dia telah menghabiskan 10 tahun di Brazil dan bisa bicara bahasa Brazil. Kathy segera memberitahu manajer ada pelamar yang berbohong. Kamu bisa menebak siapa itu? John berbohong. Penduduk di Brazil bicara bahasa Portugis, atau setidaknya bahasa sepak bola. Sebuah restoran baru dibuka di atap gedung pencakar langit. Pengulas makanan Jody sedang mencicipi menu dan memberikan penilaian. Tiba-tiba, badai dahsyat menerjang. Dia mendengar pengumuman. Semua pengunjung harus segera meninggalkan bangunan ini. Dia berlari masuk dan melihat 3 lift. Dia harus pilih salah satu lift agar bisa menyelamatkan diri. Di balik lift pertama, ada banyak ular berbisa memenuhi seluruh lantai. Di balik lift kedua, 3 singa garang mengaum saat mencium baunya melalui pintu. Lift ketiga dipenuhi air dan 2 hiu yang kelaparan. Kamu ingin menghubungi pengelola gedung agar dia menjelaskan kok sampai ada ular, singa, dan hiu di dalam lift. Tapi dia harus bisa keluar dari situ dulu. Pilihan mana yang terbaik? Tentukan jawabanmu dalam 7 detik. Lift ketiga, saat pintu dibuka, seluruh air akan tumpah keluar bersama dengan hiu. Dia pun bisa melarikan diri. Seorang astronot akan terbang ke ruang angkasa. Dia perlu persetujuan dari pusat antariksa di bumi. Tapi komunikasinya sudah terputus sejak pukul 4. Saat menunggu komunikasinya diperbaiki, dia hilang. Astronot lain tahu apa yang terjadi. Tapi siapa? Harry berkata dia sedang tidur di kamarnya. Nico bilang dia sedang membaca buku di tempat tidurnya. Jihan mengatakan dia sedang berkomunikasi dengan pusat antariksa di bumi. Siapa yang berbohong? Waktumu 7 detik. Jihan. Komunikasi mereka terputus sejak pagi dan Nico tidak bisa mendapat izin terbang. Wildan sedang berjalan di atas rel saat sebuah kereta melesat di hadapannya dengan kecepatan penuh. Begitu melihatnya, dia berlari ke arah kereta itu supaya selamat. Hah? Bagaimana bisa? Dia berada di dalam terowongan. Agar selamat, dia harus berlari ke arah kereta untuk keluar dari terowongan, lalu melompat ke samping. Pesan moral, jangan sekali-kali berjalan di atas rel. Sebutir telur harus jatuh 30 meter, tapi tidak boleh pecah. Kamu tidak bisa memperlambatnya atau menaruh alas di bawah. Bagaimana solusinya? Jatuhkan telur dari ketinggian lebih dari 30 meter. Maka telurnya tak akan pecah pada 30 meter pertama. Pete menelepon istrinya dan bilang akan pulang pukul 8. Dia tiba pukul 8:05. Mereka sedang tidak ada acara, tapi istrinya tetap marah karena dia terlambat. Bisakah kamu menebak kenapa istrinya marah? Jawabannya sederhana. Ada 2 pukul 8 dalam sehari. Pete seharusnya pulang pukul 8 malam, tapi dia malah pulang pukul 8:05 pagi besoknya. Tak heran istrinya marah. Robbie bekerja sebagai mekanik di bengkelnya sendiri. Suatu sore, dia keluar untuk membeli peralatan. Saat dia kembali, tempat kerjanya telah diacak-acak. Si penyusup telah berupaya membuat semuanya terlihat seperti sebelumnya. Tapi dia kurang teliti. Apa kamu bisa melihatnya? Ada bekas lipstik di cangkir kopi Robbie dan kursinya juga diturunkan. Kamu tidak berkonsentrasi saat berjalan menuju hilir sungai dan kakimu digigit ular. Kamu bisa melakukan salah satu dari 3 cara untuk menyelamatkan dirimu. Jadi, cara yang mana? Menggunakan mulut untuk mengeluarkan bisa. Mengikat kaki dengan torniket untuk mencegah bisa menyebar. Tetap tenang dan meletakkan kaki pada sebilah kayu untuk membatasi geraknya. Penglihatanmu kabur.
Cepat, waktumu cuma 5 detik. Jangan lakukan trik mulut dan jangan gunakan torniket pada gigitan ular. Sebaiknya, jangan gerakan kaki yang terkena gigitan dan pastikan posisinya tetap berada di bawah jantung. Biarkan area di sekitar gigitan tetap terbuka sebelum membengkak. Suatu hari, pemilik toko perhiasan permata menelpon polisi. Dia melaporkan semua permata mahal miliknya telah dicuri. Polisi tahu ada seseorang di kota itu yang sudah lumayan sering mencuri. Mereka berencana menangkap basah orang ini. Berikut adalah nama toko-toko yang pernah kecurian. Toko Nusantara, Toko Safira, Toko Mega, Toko Permata. Masih ada 5 toko perhiasan lain di kota. Mana yang akan menjadi target selanjutnya? Toko Mulia. Semua toko yang diincar diakhiri dengan huruf A. Jamil sedang bekerja saat diberitahu dia telah memenangkan lotre. Dia menyuruh akuntannya untuk memberikan setengah uang itu ke Jody, sahabatnya. Tapi banyak orang yang mengaku sebagai Jody untuk mengelabui si akuntan. Apa kamu bisa mencari tahu siapa sahabat Jamil yang sebenarnya? Waktumu 7 detik. Yang gelangnya sama seperti punya Jamil.